haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Membawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Biru saya haus. Salam bagi Bapak Ibu Jemaat Resort AKBP Raja Wali Pademangan yang berada di rumah. Tata ibadah Minggu di rumah-rumah anggota jemaat di HKBP Resort Raja Wali, Minggu kedua Dung Trinitatis. Panggilan beribadah. Kami Majelis HKBP Resort Raja Wali dengan sukacita mengunjungi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dalam ibadah online hari Minggu ini. Kiranya kunjungan menjadi sukacita bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari jemaat yang saat ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan menjaga kesehatan semua majelis dan tim ibadah online gereja kita HKBP Resort Raja Wali. Jemaat terkasih, terimalah salam dari kami Majelis HKBP Resort Raja Wali dan tim ibadah online. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera juga bagi majelis HKBP Resort Raja Wali dan tim ibadah online. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bagai rusa yang diburu, haus akan air sejuk. Demikianlah jiwaku merindukan Tuhanku. Sungguh rindu hatiku
Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Siang melamar mataku, itulah makananku. Seteruku mengejekku, hai di mana Allahmu? Hancurlah hatiku mengenang bait Allahku, dan nyanyian pujianku memasuki bait Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oh, mengapa kau tertunduk dan gelisah jiwaku? Haraplah pada Allahmu, Tuhan pertolonganmu. Kini sedih hatiku, nanti girang hatimu. Naikkan syukur pujianmu pada Tuhan dan Allahmu. Tuhan yang memelihara dan menyelamatkan kita, berharaplah senantiasa kepadanya. Orang percaya dan yang berharap kepada Tuhan terpanggil memelihara ciptaan. Yang menjadi topik minggu hari ini, mengasihi manusia dan ciptaan lainnya adalah tugas dan tanggung jawab kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan dalam ibadah minggu di rumah masing-masing. Marilah kita bersaat teduh dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Dengan sukacita dan penuh pengharapan akan kasih Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari BN HKBP nomor 26 ayat 1 sampai 3. Yesus kau yang menjanjikan. Yesus kau yang
Bukalah telinga kami menerima firman-Mu, berdayakan diri kami menyebarkan Injil-Mu. Satu hal yang Kau perintahkan paling luhur bagiku, kami wajib mengasihi kawan maupun setru. Biar kami kekuatan menaati perintah-Mu, mengorbankan diri kami bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 783 ayat 1 sampai 3, Allah Pencipta Semesta. Allah Pencipta semesta, yang Maha Kudus dan suci, tiada batasnya kasih-Mu yang Kau beri. Nyatalah kasih sayang-Mu dengan sang surya yang Kau beri, dan sawah ladang yang subur yang Kau beri. Terima kasih Tuhanku atas berkat-Mu padaku, keluargaku yang rukun yang Kau beri. Hukum Taurat. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam titah ke-5 sampai ke-10, demikian bunyinya. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita dengarkan kur dari seksi perempuan HKBP Rajawali. Mari kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 681 ayat 1 dan 2, Ku datang sujud. Ku datang sujud menyembah padamu Allahku.
Pengakuan dosa. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Di dalam kerendahan hati dan penyesalan akan dosa dan pelanggaran kita, marilah kita ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami undang duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 780 ayat 1 sampai 3. Dapatkah kau hitung bintang? Epistel. Firman Tuhan yang menjadi epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini
tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Wahyu 7 ayat 1 sampai 3 kita baca secara bergantian. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materi Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mendengarkan KUR NHKBP Raja Wali.
Marilah kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 781 ayat 1 sampai 3. Puji syukur pada Allah. Puji syukur pada Allah atas karya ciptanya, laut, gunung, dan lembahnya, serta jagat semesta, serta jagat semesta. Semua yang dicipta Allah memuliakan namanya. Aku juga memuliakan nama Halik semesta, nama Halik semesta. Nanti bila ku di surga kan melihat wajahnya, dengan semua yang percaya bermahkota yang kudus, bermahkota yang kudus. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Horas Amanginang, mari kita dengarkan Warta Jemaat HKBP Raja Wali Pademangan hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Yang pertama, Warta Sekolah Minggu. Sekolah Minggu mengajak adik-adik sekolah minggu untuk tetap mengikuti ibadah online sekolah minggu. Di dalam setiap ibadah sekolah minggu, adik-adik yang rajin menghafal titah, ayat bulanan, dan kuis sekolah minggu akan mendapatkan kupon yang nantinya dapat ditukarkan dengan hadiah pada saat ibadah sekolah minggu di gereja dibuka kembali. Untuk itu, mari kita segera kirimkan video menghafal titah, ayat bulanan, dan kuis kepada kakak dan abang guru sekolah minggu. Yang kedua, warta mengenai panitia renovasi. Diinformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Raja Wali Pademangan bahwa saat ini pembayaran atau transfer janji iman, pembayaran untuk e-tol, sumbangan, hamilation, dan lain-lain kepada panitia renovasi dapat dilakukan melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja, maupun mobile banking dengan melakukan scanning QR Code. Dan bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada bendahara panitia. QR Code dapat kita lihat pada warta jemaat kita
maupun informasi yang sudah dikirimkan oleh Seksi Humas Panitia Renovasi melalui WA. Yang ketiga, warta mengenai peribadahan di gereja. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa Parhalado HKBP Raja Wali Pademangan telah memutuskan dalam sermon bahwa pelaksanaan ibadah di gereja akan dibuka kembali pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020 dengan menggunakan standar protokol kesehatan COVID-19. Untuk itu, sebagai persiapan pembukaan ibadah, maka gereja akan melaksanakan uji coba ibadah Minggu dengan standar protokol kesehatan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Ibadah akan diikuti oleh majelis beserta keluarga, dewan-dewan dan anggota, serta beberapa anggota jemaat yang akan ditentukan oleh majelis yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah peserta ibadah yang dapat hadir yang akan ditetapkan oleh MPA. Yang keempat, standar protokol kesehatan untuk mengikuti ibadah gereja di masa new normal sesuai dengan surat penggembalaan dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Gereja kita akan mempersiapkan pelaksanaan ibadah Minggu di masa transisi atau new normal sebagai berikut. Yang pertama, gereja akan membatasi kehadiran yang ikut dalam ibadah Minggu, yaitu 50% dari kapasitas gedung. Kedua, gereja menyediakan fasilitas perlengkapan kesehatan di lingkungan gereja, seperti fasilitas cuci tangan atau wastafel, sabun, hand sanitizer, alat pengecekan suhu. Yang ketiga, gereja menetapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di kursi minimal 1 meter. Yang keempat, gereja meniadakan tempat-tempat berkumpul yang ada di luar gedung gereja. Yang kelima, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah dan tidak ada KOR dalam ibadah. Keenam, gereja menambah waktu atau jam pelaksanaan ibadah Minggu. Ketujuh, memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. 8. Setiap jemaat wajib menggunakan masker atau masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area gereja. 9. Setiap jemaat menghindari kontak fisik seperti bersalaman. Yang ke-10, setiap jemaat yang mengikuti ibadah dalam kondisi sehat, suhu tubuh tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang ke-11, pengurus gereja mengadakan pendekatan kepada pemerintah setempat untuk kesiapan beribadah sesuai aturan protokol COVID-19. Ke-12, kepada jemaat yang berprofesi sebagai dokter, perawat, atau paramedis, kiranya agar melibatkan diri dalam pelayanan kesehatan di gereja. Bagi jemaat yang kiranya ingin mengikuti ibadah di gereja, agar dapat mempersiapkan diri dengan memperhatikan hal-hal berikut. A. Jemaat yang datang beribadah wajib diukur terlebih dahulu suhu tubuhnya sebelum memasuki gedung gereja. B. Jemaat yang datang beribadah wajib mengenakan masker selama berada di lingkungan gereja. C. Jemaat yang mengikuti ibadah wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum dan sesudah ibadah. D. Jemaat yang kurang sehat atau suhu tubuhnya di luar batas normal, yaitu 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan mengikuti ibadah dan diminta untuk segera kembali ke rumah dan beristirahat. E. Jemaat yang sudah berada di dalam lingkungan gereja atau di dalam gedung gereja dan merasa kurang sehat pada saat ibadah, agar segera melaporkan diri kepada petugas Haret Town atau Parhalado. F. Jemaat wajib menempati tempat duduk yang sudah ditentukan oleh petugas Haret Town ataupun Parhalado. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menjaga dan menyertai kita serta seluruh bangsa Indonesia
melewati masa sulit ini. Selamat hari Minggu, Shalom. Mari kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 778 ayat 1 dan 2. Siapakah pencipta bunga? Siapakah pencipta bunga-bunga berwarna-warni indah yang tumbuh subur berbunga di ladang? Jawabku, Allah pencipta. Terpuji namamu, ya Allah Tuhanku, karena kasih dan rahmat-Mu. Siapakah pencipta burung-burung semua bernyanyi yang merdu, selalu menuai tiada menanam? Jawabku, Allah pencipta. Terpuji namamu, ya Allah Tuhanku, karena kasih dan rahmat-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah, berita sukacita firman Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13 saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah boleh membaca dalam Alkitab masing-masing atau mendengarkan mengikuti dengan baik. Demikian bunyinya. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai,
dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah sejak lama disuarakan di dalam kehidupan kita di dunia ini untuk menjaga lingkungan, menjaga alam yang semakin hari semakin tua. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga melihat alam yang pada awal penciptaan diciptakan Tuhan adalah baik adanya, tapi semakin lama bahkan sampai saat ini bahwa alam menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang banyak. Terjadilah pemanasan global karena adanya rumah kaca dan penebangan pohon-pohon di hutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, terjadi banjir bandang yang menelan banyak korban nyawa dan kehilangan banyak harta. Dan banyak lagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudah susahnya ikan didapat di laut karena juga adanya polusi air, membuang sampah dengan sembarangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dulu kalau ada air dari gunung itu bersih, tetapi sekarang tidak semuanya demikian. Bahkan ada yang sudah tidak ada lagi airnya. Semuanya terjadi karena apa? Karena dirusak oleh manusia yang diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Dia. Dan hal itulah yang dapat kita temui dalam Nats Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini. Ada 2 perayaan besar Yahudi dalam Nats ini, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel. Penetapan atau peraturan ini diterima oleh Musa di Gunung Sinai ketika bangsa itu dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan.
Dan Tuhan berkata kepada Musa supaya kedua perayaan besar ini, kedua peraturan ini disampaikan kepada bangsa Israel yang harus mereka hidupi ketika mereka tiba di tanah Kanaan. Yang pertama perayaan itu adalah tahun Sabat. Tahun Sabat artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sebuah tahun, yaitu setiap tahun ke-7. Jadi 6 tahun mereka bekerja dan tahun yang ke-7 harus berhenti. Mereka bekerja, berhenti mengelola tanah di mana mereka bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika terjadi perhentian, Tuhan yang begitu besar kuasanya itu menginginkan supaya manusia ciptaannya itu boleh beristirahat, boleh mengembalikan kekuatannya. Dan tanah yang juga dia ciptakan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kepada kesuburannya karena dia istirahat untuk dikelola. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka 6 tahun boleh menabur dan mereka 6 tahun boleh membersihkan, merantingi pokok-pokok anggurnya. Tapi pada tahun yang ke-7 mereka harus berhenti bekerja dan berhenti merantingi pokok-pokok anggurnya. Dan dikatakan bahwa yang tumbuh sendiri di ladang-ladang mereka itu harus menjadi makanan bagi orang-orang miskin, bagi budak mereka yang laki-laki dan perempuan, bagi orang-orang asing, bahkan bagi ternak mereka, bahkan hewan liar yang ada di ladang mereka. Itulah tahun Sabat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, yang kedua adalah tahun Yobel yang dihitung dari 7 kali 7, 7 kali tahun Sabat, yaitu 49 tahun. Dan pada tahun ke-50 itu adalah tahun Yobel. Dari sinilah disebut diadopsi perkataan jubileum. Tahun ke-50 adalah tahun Yobel dan dikatakan mereka harus mengambil tanduk domba dan meniup sangkakala itu di negeri mereka untuk menunjukkan bahwa tahun itu adalah tahun kebebasan, tahun rahmat Tuhan. Dan yang terjadi di tahun ke-50 itu dikatakan setiap orang harus kembali ke tanah leluhurnya. Dan tanah yang dulunya dijual dan dibeli oleh orang tertentu harus dikembalikan pada tahun ke-50. Budak-budak harus dibuat menjadi merdeka. Jadi tidak ada perhambaan selama tahun ke-50 itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini juga Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang yang selama ini diperbudak. Bahwa Tuhan menginginkan bahwa mereka dimerdekakan dan dibebaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah 2 tahun besar bagi umat Yahudi yang juga menjadi harus sesuatu yang kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam konteks kita sekarang ini mengenai mengusahakan alam, apa yang harus kita lakukan? Apalagi di kota-kota ini kita tidak lagi punya tanah di mana kita menjadi petani, tetapi semuanya sudah bekerja di kantoran, di pasar dan lain-lain sebagainya. Tetapi apa yang harus kita hidupi? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mengingat
bahwa tanah dan alam ini di mana kita tinggal adalah milik Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan perintah utama Tuhan adalah bagaimana kita memelihara dan mengusahakan alam di mana kita tinggal. Mari kita mulai, Bapak Ibu, saudara-saudara, di rumah kita masing-masing, di tempat kita beribadah, di tempat kita bekerja. Mari kita mencintai, memelihara alam. Karena alam ini adalah tempat tinggal kita. Disinilah kita berusaha, di alam inilah kita bekerja untuk memperoleh makanan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, bagi kemanusiaan dan kemuliaan Tuhan, alam ini adalah rumah kita sendiri, maka tidak boleh kita merusaknya dengan cara apapun. Dengan cara apapun kita tidak boleh merusaknya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya masih ingat di kampung dulu kalau sudah ada Natal kampung, maka yang menderita adalah pohon pinus. Karena setiap kampung menebangnya untuk dibuat menjadi gabah-gabah. Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi kita tidak boleh merusak alam ini dengan cara apapun. Yang ketiga, semua penghuni yang ada di alam ini semuanya adalah saudara kita, apalagi manusia. Tetapi semuanya saudara kita, Bapak Ibu saudara-saudara, apalagi manusia. Tidak ada musuh namanya di tengah-tengah kehidupan kita di alam ini. Yang keempat, kekayaan alam diatur untuk kesejahteraan bersama. Jadi alam yang diciptakan Tuhan begitu baik, diciptakan untuk kesejahteraan bersama. Bukan supaya kaya semuanya, tapi sejahtera semuanya. Ketika yang kaya menolong orang miskin, mau berbagi dengan orang miskin, disitulah tercipta kesejahteraan. Bapak Ibu saudara-saudara, ingat khotbah minggu lalu ketika seorang yang kaya berkata dan meminta Tuhan Yesus supaya menjadi hakim atas harta warisannya. Saudara-saudara, yang meminta itu bukan miskin, dia memiliki banyak harta, tetapi dia ingin lebih, maka dia meminta Tuhan Yesus. Dan seorang yang kaya yang dikatakan memiliki hasil panen yang begitu banyak, sampai lumbung-lumbungnya tidak lagi memuat hasil panennya. Yang dia pikirkan bukan untuk menolong orang lain, orang yang susah, tapi yang dipikirkannya adalah membangun lumbung yang lebih besar, supaya ada tempat menyimpan daripada hasil panennya. Tapi malam harinya dikatakan Tuhan berkata, cukuplah sampai di sini. Artinya apa? Hartanya tidak bisa dibawa. Yang bisa dibawa hanya pakaiannya, itu pun kalau dibikin keluarga. Dan hanya tanah 1 meter kali 2 meter. Kalau sekarang paling mahal paling ke San Diego Hill. Bapak Ibu saudara, tidak ada yang dia bawa. Saudara-saudara, karena itu kekayaan alam ini harus untuk kesejahteraan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, marilah kita belajar menghargai alam di sekitar kita. Menghargai alam di sekitar kita. Udara, air, hutan. Mungkin kita di kota ini tidak menemukan hutan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita yang di kota ini harus berperan bagaimana memelihara hutan. Paling sedikit Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saat ini terjadi pemanasan global, maka kita di tempat kita masing-masing yang ada tanah, kita menanam tumbuh-tumbuhan yang memberikan kesegaran Bapak Ibu saudara-saudara.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikutnya Tuhan yang bijaksana itu juga menginginkan kita berhenti. Ada suatu waktu di mana kita yang bekerja berhenti untuk istirahat, memulihkan kembali kekuatan kita. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena ada juga orang bagi dirinya kurang 24 jam satu hari, kurang 7 hari satu minggu, kurang 31 hari satu bulan. Dia selalu bekerja, dia mania kerja, gila bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang Tuhan inginkan adalah kita beristirahat. Kita memiliki ibadah persekutuan dengan Tuhan dan juga persekutuan dengan keluarga kita masing-masing. Karena pernah seorang anak kecil, bapaknya ini serba sibuk dan tidak ada waktu untuk dia dan untuk keluarga lainnya. Suatu hari si anak menunggu bapaknya pulang dari tempat kerja. Sampai jam 1 subuh baru bapaknya pulang. Ketika ditemui bapaknya, dia duduk di ruang tamu. Bapaknya marah, "Kok belum tidur?" katanya. Kemudian dengan lugu si anak berkata, "Saya menunggu papa." Kemudian papanya, "Kamu kan besok sekolah, kenapa belum tidur? Tidur sana." Bapaknya itu bukannya gembira ditungguin, malah dimarahin. Maka anak itu menangis dan berlari ke kamarnya. Kemudian si bapak sadar, kok anak saya pagi-pagi subuh-subuh saya marahi. Kemudian dia datang ke kamarnya dan dilihatnya anaknya itu sedang menangis di tempat tidurnya. Kemudian bapaknya berkata, "Pak, nak, bapak minta maaf ya, tidurlah ya nak." Kemudian si anak terbangun dan bertanya kepada bapaknya, "Pak, kalau 1 jam bapak bekerja berapa sih dibayar?" Kemudian bapaknya kembali marah, "Kok kamu tanya-tanya? Apa urusanmu? Tetapi asal kau tahu," katanya kepada caranya, 1 jam bapak itu dibayar 1 juta rupiah. Kemudian si anak dengan lugu berkata, "Pak, bagi 100.000 dong," katanya. Bapaknya kembali marah, "Subuh-subuh kok meminta uang untuk apa?" "Ya untuk saya tabung," kata anaknya. Bapaknya yang sudah agak marah sedikit mengambil dompetnya dan memberikan uang 100.000. Kemudian si anak mengambil uangnya dari bawah bantalnya 400.000. Jadi uangnya ada 500.000. Kemudian dia serahkan kepada bapaknya dengan berkata, "Pak, saya minta saya bayar waktu bapak 1/2 jam." Dia kasih 500.000. Bapaknya tertegun, terhenyak. Bapak Ibu Saudara-saudara, dia peluk anaknya. Rupanya dia sadar betapa dia hanya memikirkan ekonomi keluarga, keuangan keluarga, tapi dia tidak pikirkan keharmonisan, kedekatannya kepada keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanah diperintahkan Tuhan untuk berhenti, untuk tidak dikelola pada tahun yang ke-7. Maka manusia juga sangatlah penting untuk beristirahat, untuk memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan di dalam ibadah, dan memiliki hubungan yang indah dengan sesama keluarganya. Coba kita bayangkan kalau saban waktu mobil itu berjalan dan tidak pernah berhenti. Jangankan 1 tahun, 1/2 tahun pun dia bisa rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berikutnya kepada kita diingatkan, marilah kita menghargai orang lain. Kalau dikatakan ada tahun pembebasan, tahun Yobel, kemudian tahun yang ke-7 itu setiap yang tumbuh di ladang yang tidak ditanam adalah milik orang miskin, adalah milik budak laki-laki dan perempuan, adalah milik orang asing. Dan tahun Yobel itu maka semuanya harus dibebaskan, harus dikembalikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada yang digadaikan harus dikembalikan di tahun yang ke-50. Nah, sekarang kita tidak harus menunggu-nunggu sampai 50 tahun. Tapi saat ini adalah tahun di mana orang Kristen terpanggil untuk membebaskan orang-orang.
Bapak Ibu, membebaskan orang-orang dari intimidasi. Janganlah pula kita menjadi orang yang mengintimidasi orang lain. Jangan. Kita terpanggil untuk membebaskan. Kita terpanggil Bapak Ibu saudara-saudara untuk mengasihi orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang miskin. Kita kaya supaya kita dipakai Tuhan untuk mengasihi orang miskin, bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus mengingatnya. Kalau Tuhan memberikan kita lebih daripada orang lain, di sana ada tanggung jawab kita untuk memikirkan orang yang berkekurangan itu. Saudara-saudara, yang terakhir dikatakan dalam nats ini itu adalah Sabat bagi Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan berhenti dalam hari yang ke-7? Tidak. Tuhan itu tidak pernah berhenti satu detik pun. Coba kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Tuhan itu berhenti satu detik, bagaimana hancurnya kehidupan di dunia ini. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kalau dikatakan dalam nats ini itu adalah Sabat bagi Tuhan, artinya apa? Hari perhentian itu harus menjadi hari untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti. Sampai sekarang, sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara mengatakan kalau berhenti 1 tahun di tahun ke-7, apa yang akan manusia makan? Saudara-saudara, Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memberikan kepada kita berkat berkelimpahan dari tahun pertama sampai tahun ke-6 supaya kita bisa berhenti di tahun yang ke-7. Itu harus kita imani. Demikian juga sekarang. Jangan kita pernah takut untuk beribadah kepada Tuhan karena kita merasa bahwa penghasilan kita akan hilang. Ya, karena penghasilan kita akan hilang. Ada sebuah cerita, penghasilan toko ini luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Dari Senin sampai Minggu dia buka. Dan setiap akhir bulan Bapak Ibu saudara-saudara, maka untung mereka sangat banyak. Tetapi suatu ketika dia mendengar khotbah tentang hari Sabat, maka dengan berdoa dia putuskan hari Minggu dia tutup. Dan dia beribadah kepada Tuhan dan memakai waktu itu untuk bersama-sama dengan keluarganya. Apa yang terjadi? Bulan pertama dan bulan ketiga, sampai bulan ketiga hasilnya turun. Karena dia tidak buka pada hari Minggu. Tetapi bulan yang keempat, yang biasanya datang belanja hari Minggu, datangnya jadi hari Sabtu. Karena dia tahu bahwa hari Minggu toko ini tutup. Jadi hasil dari toko itu kembali, Bapak Ibu saudara-saudara, beruntung banyak walaupun dia tutup hari Minggu. Karena apa? Yang dilihat adalah pelayanannya dan kualitas barangnya, bukan banyaknya dia berbuka dari Senin sampai Minggu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, hanya dibutuhkan keberanian bagi kita untuk benar-benar membuat Sabat pada hari Minggu, berhenti total dalam hal bekerja di pasar, di kantor dan lain sebagainya. Tapi hari Minggu kita benar-benar beribadah dan mempergunakan waktu untuk kebersamaan bersama dengan keluarga. Ingatlah, Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Jadikan kami Tuhan menjadi umat-Mu yang senantiasa taat akan hukum-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kiranya kami di mana Tuhan telah membebaskan kami dari segala perhambaan, khususnya perhambaan dosa, melalui kematian anak-Mu Tuhan Yesus di kayu salib, kami juga menjadi orang yang mau membebaskan manusia dan alam ini dari segala hal yang tidak benar. Kami menjadi orang-orang yang mencintai
memelihara alam semesta ini. Kami menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kami manusia. Ya Bapa dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Berikan kepada mereka kesehatan. Berkati juga pemerintah kami, khususnya di DKI Jakarta ini, untuk boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk kesejahteraan umat di seluruh DKI Jakarta ini. Kami juga berdoa Tuhan, di mana kami akan memulai beribadah di gereja ini, dan kami akan hidup di era new normal, di mana ada hal-hal yang baru yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami dalam menghadapi virus corona COVID-19 ini. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami untuk senantiasa menaati protokoler segala kesehatan untuk menjaga kami. Terima kasih Bapa dalam surga, tapi yang terutama Engkaulah dengan Roh Kudus-Mu yang senantiasa memelihara dan menyertai kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, berkati obat yang mereka makan. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, nats persembahan untuk kita tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23, demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jagat raya bintang gemerlap, memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar. Di hutan, di lembah dan sawah ada burung bernyanyi amatlah senang. Dan puncak gunung, sungai dan lautan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang berada di rumah masing-masing, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, kami Majelis HKBP Raja Wali mengucapkan selamat hari Minggu, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.